Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arini Dan aku Nami di podcast Teman 7 Berbincang. Yeay. Nah, kali ini di podcast kita ada guest star loh, seperti kalian bisa lihat. Dan pasti kalian kenal dong siapa yang ada di sebelah kita ini. Benar sekali, ada waketos kita, Salsa. Yeay. Aku juga media center sih, fun fact ya. Iya. Nah, Reuni. Nah, kita hari ini mau ke cerita nih. Salsa tuh punya prestasi belakangan ini pernah meraih prestasi. Benar. Ya. Pasti kalian kalau yang punya sosial media nge-follow akun Man 7 Jakarta itu Kak Cayu pasti sering banget diposting gitu. Nah. Nih, boleh nih cerita dikit apa sih prestasi yang abis ini kita raih? Habis Kak Cayu raih Abis mungkin ya. Boleh banget. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Salsabila Ikamrati. Aku bisa dipanggil Salsa atau enggak Kak Cayu. Bebas aja mau manggil aku apa, atau manggil Caca juga boleh. Jadi kemarin baru saja aku dipilih sebagai inisiator muda moderasi beragama 2024. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Iya, pause dulu. Wow, keren sekali. Nah, ini lomba inisiator muda ini nih masuk banget sama tema kita hari ini. Emang temanya apa tuh? 1, 2, 3. Unity in Diversity. Yeay. Nah, pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang indahnya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, kita mau nanya nih beberapa hal ke Kak Cayu ya. Boleh dong, aku nanya dulu dari yang pertama. Mungkin kan Kak Cayu sebagai inisiator muda moderasi beragama, aku ingin tanya satu hal. Buat Kak Cayu ini apa sih arti keberagaman yang ada di Indonesia? Mungkin bisa sharing ke teman-teman pandangan Kak Cayu. Nah, boleh deh dijawab ya Kak Cayu. Oke, boleh banget tentang keberagaman Indonesia ya. Jadi menurut aku itu tuh keberagaman Indonesia tuh bener-bener kayak menarik banget dibahas. Karena pas kemarin aku pelatihan guys, itu tuh di Bogor kan. Itu kita bareng-bareng ngapa-ngapain tuh bareng-bareng. Itu bener-bener nggak dari Jakarta aja. Kan aku dari Jakarta ya, ada 2 orang yang dari Jakarta. Tapi ada juga yang dari NTB, ada juga yang dari Selayar, tau gak kalian Selayar? Selayar, enggak tahu mah. Wah, iya. Terus ada juga dari Sulawesi ya. Terus ada dari Kalimantan juga ada. Ya, dari Jawa juga ada. Kayak bener-bener banyak banget macam-macamnya. Mereka tuh juga, aku sempet nanya-nanya ke mereka kayak, kalian naik apa ke sini gitu kan. Ternyata ada yang naik pesawat, ada juga yang naik kereta. Jadi bener-bener perjuangan banget ya buat nyampe di Bogor itu kan. Terus menurut aku keberagaman tuh apa? Jadi keberagaman di Indonesia ya. Ya. Kan Indonesia ini kan terdiri dari berbagai pulau ya guys. Ya. Jadi mereka ini punya rasa beda-beda, terus sukunya beda, bahasanya pun juga beda. Terus agama mereka juga ya berbeda-beda. Ya kalian tahu kan agama Indonesia itu apa aja? Ya. Jadi menurut aku nih keberagaman Indonesia ini sangat menarik. Tapi dari keberagaman Indonesia ini jangan jadikan sebagai pembeda di antara kita. Jadikan pembeda ini sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jadi kan kayak pembeda ini tuh sebagai keunikan bangsa kita sendiri itu. Oke, itu sih menurut aku. Wah, keren banget nih sih pemandangan Salsa terhadap keberagaman di Indonesia. Berarti kita harus bangga dong jadi warga negara Indonesia karena kita tinggal di negara yang banyak keberagaman dan tentu banyak sisi positif yang kita bisa ambil dari keberagaman tersebut. Ya, jadi kita mau ada pertanyaan lagi nih. Apa sih menurut kamu tantangan terbesar yang kita hadapi terhadap keberagaman Indonesia sekarang? Boleh banget. Nih menurut aku pertanyaannya sangat menarik. Kalian tahu kalau misalnya internet itu kan semua orang bisa akses. Media sosial kita semua bisa akses dengan internet. Terkadang tuh banyak banget informasi-informasi yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin seperti informasi kayak yang suka mengadu domba gitu guys, ngerti gak sih? Kalian pernah gak sih nemu postingan-postingan yang kayak
yang bersifat rasisme gitu. Iya, banyak banget sih sering lihat. Iya, jadi bener tantangan terbesar kita tuh sekarang tuh media sosial. Karena semua orang dari semua umur itu bisa mengakses media sosial. Bahkan siapa aja itu bisa nulis berita kan di media sosial. Kalian tahu nggak sih kayak modelan-modelan berita kayak yang backgroundnya di belakang ada gambar apa terus ada tulisan putih. Ya, aku nggak mau nyebutin dia aja sih guys. Cuma ya di situ tuh sering banget terdapat misinformasi di situ, kayak terkadang ada juga warga Indonesia tuh kurang mau baca gitu loh. Dia cuma bisa lihat covernya aja tapi nggak mau lihat isi dari berita tuh apa. Nah selain itu juga banyak oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab yang nyebarin informasi yang kurang bagus atau kurang tepat, atau bahkan emang tujuannya itu mengadu domba. Itu tantangan terbesar kita saat ini, yaitu internet dan media sosial menurut aku. Ya. Selanjutnya aku mau nanya nih, nggak jauh-jauh dari jawaban dari Kak Cayu yang tadi udah dijawab. Nah pertanyaannya tuh tadi kan bahas media sosial ya. Nah menurut Kak Cayu tuh media sosial itu memiliki peran positif atau negatif sih buat pandangan orang tentang keberagaman. Mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman Man7 Jakarta. Boleh banget. Jadi ya yang kita tahu kadang media sosial tuh banyak kan sisi negatifnya ya. Ya kayak nggak bagus lah buat kita gitu. Tapi bener-bener banget. Terus orang-orang tuh mikirnya kalau misalnya media sosial palingan apa sih, joget-joget gitu kan. Ya padahal media sosial tuh nggak sisi negatifnya doang yang dilihat gitu kan. Bahkan aku pun juga kadang aku sering bikin video bareng teman-teman aku gitu kan. Kadang kalau misalnya lagi senggang atau lagi di rumah lagi main gitu kan, aku juga sering bikin video bareng teman-teman aku gitu. Tapi itu gimana cara kita ngeaplikasiin media sosial ini gitu kan. Gimana cara kita menangani media sosial ini gitu. Jadi kebetulan banget aku cerita dikit gak? Boleh. Jadi kemarin tuh pas aku pemilihan inisiator muda moderasi beragama itu kan kita harus bikin video ya sama infografis di media sosial. Jadi benar-benar kayak berhubungan banget nih sama media sosial ini. Fun fact, aku tuh itu habis pemilu ya, habis pemilu pemilihan ketua OSIS dan wakilnya. Jadi tuh aku benar-benar kayak wah keburu nggak ya nih ikut lomba ini gitu kan. Dan asal kalian tahu, aku tuh bikin videonya itu seingat aku Hamin satu gitu. Jadi bener-bener mepet banget gitu kan. Bener-bener kayak ya Allah nih keburu kayak ngedit. Terus aku kayak bener-bener ngedit seadanya aja gitu kan. Dan aku kayak mungkin aku mikirnya kayak mungkin nggak lolos kali ya gitu kan. Karena secara menurut aku orang lain tuh lebih banyak yang wow banget itu kan. Banyak yang keren, ada editan yang keren-keren juga gitu kan. Bahkan aku bareng Kaluai juga gitu kan, ikut lomba ini. Tapi alhamdulillah aku lolos. Alhamdulillah. Gitu. Emang keren banget sih itu rezekinya. Terus di situ aku juga sadar, nyata tuh media sosial tuh bisa jadi jembatan buat kita nyebarin moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu cara beragama di tengah-tengah. Jadi kayak kita tuh nggak boleh ekstrim gitu guys. Kita nggak boleh terlalu ekstrim gitu. Jadi di situ tuh aku benar-benar kayak belajar tentang tasamu, wasatiyah dan lain-lain gitu. Dan media sosial tuh kan sempat bilang kayak kebanyakan negatifnya. Menurut aku enggak kok, karena kita tuh bisa jadi, kita kan Gen Z ya guys, ya kan Gen Z gitu kan. Dan kayak udah melekat banget sama media sosial kan. Kayak apa-apa buka TikTok, kadang buka Twitter. Kayak aku aja semua aplikasi media sosial kayak aku punya gitu kan ya. Dari yang A sampai Z kayaknya aku punya. Karena apa ya, kayak udah esensial sih ya. Ya. Sekarang kerasanya kayak kalau udah hal yang wajib banget dipegang sebagai kita Gen Z. Soalnya emang itu cara kita berkomunikasi sama orang lain ya sih. Bener-bener. Lagi di zaman sekarang ya. Iya. Bahkan info sekolah pun kayak broadcast itu kan dari WhatsApp ya. Jadi kayak bener-bener semua informasi tuh dari media sosial sekarang. Jadi tuh kita bisa lihat kan kalau misalnya media sosial tuh bukan negatifnya aja yang dilihat. Nah, terus
sisi positifnya lagi, aku kan ini kan inisiator muda ya guys. Jadi salah satu tugas kita itu adalah bikin konten. Makanya akhir-akhirnya aku kayak sering ngajak teman-teman aku bikin, ayo kita bikin konten. Terus kayak kalau misalnya lagi pulang sekolah kan HP udah dikasih ya. Itu karena aku ngedit kan. Nah di situ tuh kita menyebarkan pesan-pesan tentang moderasi beragama gitu, kayak toleransi, terus nggak boleh kayak kita tuh nggak boleh rasis gitu kan, dan lain-lain. Dan di sana tuh pas aku di Bogor tuh aku bener-bener kayak dapat hal baru gitu di sana, kayak wah ternyata media sosial tuh bukan hal jeleknya aja yang kita bisa lihat, tapi hal positifnya juga yang kita bisa lihat. Itu menurut aku peran media sosial tuh enggak negatifnya doang gitu, tapi bisa jadi positifnya juga gitu. Itu Emang kalau zaman sekarang sih media sosial itu udah suatu hal yang emang keseharian kita sih. Jadi emang kita harus ngelihat positif itu, nggak bisa cuma negatifnya. Makasih. Jadi udah tentu kita juga kalau mau menggunakan sosial media tuh harus bijak ya teman-teman. bener banget. Betul. Nah, oke. Nah, terakhir nih ya, aku punya pertanyaan. boleh. Apa harapan kamu untuk masa depan keberagaman di Indonesia? Soalnya kan kita ini sebagai masa depannya Indonesia juga kan, sebagai remaja Indonesia sekarang kita yang bakal menjadi pemimpin di masa depan. Kira-kira menurut kamu nih keberagaman kita di Indonesia bakal gimana kalau di masa depan? Ini pertanyaan yang menarik banget. Kalian udah pernah dengar belum tentang Indonesia Emas 2045? Udah ke 100 tahunnya anniversary Indonesia ya kan? Iya bener banget ya. Jadi Indonesia Emas 2045 tuh diharapkan Indonesia tuh bisa mencapai kualitas hidup yang baik gitu Kak. Terus juga bisa ningkatin kreativitas dan inovasi dari penduduknya itu. Dan ada juga yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu dimana usia produktif itu lebih banyak gitu. Nah usia produktif itu sekitar 15 sampai 64 tahun. Kalian kalau misalnya masih 2045 juga masih masuk ke usia produktif ya kan. Karena 2045 tuh berapa tahun lagi sih guys? Ini kan 2024, berarti emang 20-an lebih tahun lagi. Iya benar. Nah impian aku tuh lumayan berhubungan sama Indonesia Emas 2045 sama bonus demografi ini. Jadi aku berharap banget warga Indonesia tuh bisa mewujudkan impian ini tuh. Tapi kita harus ada toleransi dulu guys. Harus ada rasa saling menghargainya. Karena dengan hal itu kita bisa bekerjasama, bisa saling bertukar pikiran dengan orang lain itu kan. Karena kan seperti aku bilang tadi, Indonesia kan negaranya kan berpulau ya guys. Terus kayak macam-macam suku ada, bahasanya beda-beda. Nah itu tuh karena kunci utama kan pertama komunikasi ya guys. Kan komunikasi itu kan benar-benar penting banget itu kan. Terus terus bonus demografi tadi kan usia produktif. Nah aku harap tuh kita semua tuh bisa dari hal kecil dulu deh, kita bisa bijak sosmed. Ya itu Yang tadi dibahas ya. iya bener banget. Nah itu tuh harapan aku buat Indonesia. Aku berharap kita tuh benar-benar bisa mewujudin impian Indonesia Emas 2045 itu. Sama yang terakhir, pendidikan. Karena kan pendidikan tuh kan berkontribusi positif banget buat masa depan kita. Tanpa pendidikan tuh kita kayak gitu kan ya. Karena pendidikan tuh bener-bener bekal buat kita nanti di dunia luar. Jadi aku harap pendidikan Indonesia itu bisa merata ke seluruh Indonesia pastinya gitu. Itu sih harapan aku buat Indonesia. Harapan kita semua nggak sih? Iya dong. Iya. Siapa sih yang gak mau gitu kan? Emang kita tuh sebagai masa depan bangsa juga harus mikirin ini, karena emang ini bakal jadi keseharian kita nanti di masa depan ya kan. Oke, makasih Salsa untuk jawabannya. Oke.
Oke, terima kasih. buat Kak Cayu udah mau hadir di podcast Teman Tujuh Berbincang. Iya, makasih untuk semua ilmunya tentang keberagaman di Indonesia. Emang keren banget sih negara kita ya, diversity-nya emang kerasa banget. Nah, Ternyata sosok Kak Cayu ini juga luar biasa banget ya. Bisa kita jadiin sebagai motivasi atau inspirasi kita sebagai anak muda. Bener bang. ya mohon maaf kepada teman-teman jika kita ada salah Di perkataan Iya. maupun perbuatan. Sampai berjumpa lagi di podcast Teman Tujuh Berbincang. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.